Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara untuk setup toko di dalam order link e-commerce fitur. Nah, setelah login ya, nanti ada beberapa step. Step pertama kita setup toko dulu. Nah, seperti teman-teman lihat tampilan baru order link seperti ini. Lalu teman-teman masuk di menu store, setelah diklik akan tampil daftar toko yang sudah pernah teman-teman buat. Nah, ketika belum buat toko, klik tombol plus di pojok kanan bawah. Lalu kemudian teman-teman bisa isi data toko teman-teman. Bisa upload toko, bisa drag and drop ke sini, atau kita klik, lalu kita pilih logo untuk toko kita. Ini saya contohkan saja ya, logo terserah teman-teman. Lalu kita isi nama toko, misalnya sini, kita kasih nama seperti itu. Lalu alamat toko, opsional, ya, alamat tokonya akan tampil di label pengiriman barang. Jadi nanti teman-teman bisa print label pengiriman untuk keperluan packing. Misalnya alamat kita isi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih domain, domain untuk halaman checkout dan lain-lain, bisa custom seperti biasa. Nah, yang muncul di sini adalah teman-teman yang list domain yang pernah teman-teman submit di dalam sistem order link. Kalau belum ada, itu ada satu di sini yaitu shop.orderlink.in. Ini default yang akan dipakai oleh semua user. Saran saya teman-teman pakai domain sendiri ya, supaya lebih terkontrol ya, domain itu dipakai untuk jualan apa aja. Nah, kemudian kita klik, misalnya saya contohkan, saya ambil ini. Nah, ini URL toko, maksudnya adalah nanti ffsandi.co ini mau diisi apa ya. Kalau nggak pakai apa setelahnya itu ya, slashnya permalingnya, misalnya di sini toko. Kalau teman punya toko, misalnya toko satu domain untuk berbagai macam toko ya, sub toko seperti itu, bisa isi URL-nya ya, toko A, toko B dan seterusnya. Tapi kalau cuma satu domain untuk satu toko ya bisa dihapus. Kemudian pilih pixel ya, seperti biasa yang sudah tampil di sini adalah pixel yang sudah pernah teman-teman input. Misalnya saya pilih, dan bisa multiple pixel ya. Kemudian pilih ID AdWords marketingnya ya, sama bisa multiple juga. Oke, kemudian kita pilih rekening toko terserah ya teman-teman, bisa menambahkan. Kita masih sementara ini yang sudah kita input, nanti kalau ada request lagi, karena ini yang biasa dipakai di Indonesia. Nah, bisa input misalnya Bank BCA, nomor rekening teman-teman input. Ini saya contoh saja, kemudian nama pemilik rekening misalnya ya, Sandi gitu ya, terserah. Dan bisa tambah lagi rekening, klik tombol plus. Nah, tinggal tambahin aja misalnya pakai Bank Mandiri ya, seperti itu namanya, dan seterusnya ya, bisa teman-teman tambahkan sendiri. Harga unik minimum. Nah, harga unik minimum maksudnya apa? Harga unik, jadi untuk keperluan auto konfirmasi payment kita butuh angka unik supaya membedakan setiap nilai transfer. Nah, ini kami beri kebebasan apakah angka unik itu akan menambah harga total nanti setelah totalan ongkir plus harga produk. Angka unik ini mau sifatnya nambah 3 angka biasanya, atau mengurangi harga produk ya, harga total. Kalau teman-teman misalnya menganggap ya, atau punya prinsip atau yang dipegang bahwa menambah harga setelah deal itu adalah riba, ya udah berarti bisa dikurangi ya, terserah. Saya berikan fleksibilitas, misalnya minimum ini bisa sampai 4 digit ya angka uniknya. Jadi bisa untuk transaksi yang besar itu nggak ada masalah. Misalnya saya isi saja begini ya, jadi maksimal berarti nanti ada kemungkinan angka uniknya akan besar dan memberikan potongan ya. Saya lebih senang mengurangi gitu ya, jadi biar dianggap oleh user ada potongan lah, walaupun sedikit, tapi itu bisa orang tuh biasanya senang dikasih potongan. Begitu. Masa berlaku invoice misalnya. Nah, masa berlaku invoice ini tanda tagihan ya, akan ada reminder otomatis dari sistem kepada buyer kapan dia terakhir harus segera transfer. Kalau mau dipercepat ini dalam jam, kalau mau dipercepat dalam 6 jam maksimal harus sudah bayar, bisa ya. Saya setting coba 6 jam. Kemudian kontak HP toko, bisa diisi nomor toko teman-teman ya, contoh seperti itu misalnya.
kontak email toko ya, silakan diisi email toko teman-teman apa misalnya. Contoh, kemudian invoice prefix ini adalah tambahan, imbuhan ya. Jadi sebelum kode nomor invoice, nomor transaksi, ada ujungnya bisa tambahin ya. Misalnya mau ditambahin brandnya boleh juga ya, misalnya brand atau merek terserah ya, atau tagihan gitu ya, bisa untuk memisahkan bisa. Oke. Kemudian kita submit seperti itu ya. Ini sudah kita submit ya. Kemudian selanjutnya adalah itu setting toko seperti itu saja. Nanti di depannya akan ada analitik produk yang terjual, yang laris, yang dikirim, tagihan dan lain-lain. Kemudian nanti juga ada halaman produk ya. Halaman produk ini halaman depan. Nah, ini yang link URL toko kita ya. Nanti ada display produk-produk yang kita jual. Tapi ini masih dalam proses, karena saya belum input produk, nanti akan muncul produk-produknya di sini. Nah, kemudian kita juga akan mengembangkan berbagai layout insya Allah ya, supaya lebih menarik. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengisi data pribadi untuk kemudian agar delivery email toko itu bisa berjalan dengan lancar. Ini klik di pojok kanan, kita keluar dulu dari menu toko, lalu ada menu profile di paling bawah. Nah, menu profile kita buka. Nah, ini kita isi ya, kita isi data pribadi kita ya. Ini data ini tidak akan muncul di di toko teman-teman ya, tidak. Ini hanya untuk delivery data yang dibutuhkan ketika di sistem backend, di sistem di dalam ordering ya, kita butuh data pengguna. Walaupun nanti ini nggak akan tampil di depan, isi saja terserah ya, diisi, disesuaikan. Oke, gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil, itu adalah tutorial singkat mengenai setup toko dan isi data pribadi. Nah, kalau data pribadi ini nggak diisi, maka teman-teman dibatasi mengirim email 5 per hari ya. Itu by sistem kita, makanya diisi aja. Ya, itu sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan email yang akan tampil ke pembeli, tidak ada. Ini hanya untuk di dalam sistem ordering saja. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial berikutnya.